Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Pasti sehat dong. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 dengan beranggotakan 6 orang. Dengan saya Salman Ahmad Sayreza, Doni Renaldi, Restu Novriandi, Nasma Stani Salsabila, Nur Khalizah, Amira Tasriya, dan Gilang Akbar El Hakam. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum perikatan dan hukum perjanjian dalam hukum perdata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian dan syarat sah daripada perjanjian. Di sini saya akan memaparkan 4 pemaparan dari pakar hukum Indonesia. Yang pertama adalah Abdul Qadir Muhammad. Abdul Qadir Muhammad, menurut beliau, perjanjian adalah suatu persetujuan yang di dalamnya ada 2 orang yang saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Jadi menurut Abdul Qadir Muhammad ini, perjanjian itu adalah suatu persetujuan di mana di dalamnya ada 2 orang atau 2 pihak yang saling mengikat diri dan ingin melaksanakan suatu hal yang mengenai harta kekayaan. Menurut Projodikoro, perjanjian adalah perhubungan mengenai harta benda antara 2 pihak. Pihak yang pertama mengadakan janji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melaksanakan suatu hal. Lalu pihak yang kedua ini berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jadi kesimpulannya, perjanjian menurut Projodikoro ini adalah perhubungan mengenai harta benda antara 2 pihak. Nah, yang pihak pertama ini yaitu dia berjanji untuk melaksanakan suatu hal, lalu yang pihak lainnya boleh atau berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Lain halnya dengan menurut Subekti. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan orang lain atau keduanya saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, di sini muncullah perbedaan antara Projodikoro dengan Subekti. Jika Projodikoro ini perhubungan dengan harta benda, lain halnya dengan Subekti. Yang keempat adalah menurut Sudikmo Mertokusumo. Menurut Sudikmo Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat. Nah, 2 pihak ini bersepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hukum atau hak dan kewajiban yang mana harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut. Nah, kesepakatan ini memunculkan akibat hukum. Jika salah satu pihak ini melanggar kaidah hukum atau peraturan yang telah disepakati oleh keduanya, maka bisa dikenakan hukuman atau sanksi. Yang kedua adalah syarat-syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian akan sah bila mana perjanjian itu memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian dapat diakui dan mendapat akibat hukum atau legally conclude contract menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Nah, di sini ada 4 persyaratan atau 4 syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya persetujuan kehendak atau konsensus. Lalu yang kedua, adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian atau yang bisa disebut dengan capacity. Lalu yang ketiga, ada objek, dan yang keempat adalah ada suatu sebab yang halal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya adalah asas-asas perjanjian. Baik, asas-asas perjanjian yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract.
asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta yang keempat, menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau secara lisan. Nah, kemudian asas perjanjian yang kedua adalah asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan sendiri adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian asas perjanjian yang ketiga adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Nah, asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antara pihak yang melakukannya dan dikaitkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai paktum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja. Nah, selanjutnya adalah asas itikat baik. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak. Nah, selanjutnya adalah asas kepribadian atau personality. Nah, asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pada pasal 1315, KUH Perdata menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Nah, inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian pada pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Baik, di sini saya akan berbicara tentang prestasi, wan prestasi, juga contohnya.
Di dalam hukum perjanjian itu ada istilah yang disebut prestasi, juga wan prestasi. Kemudian apa yang disebut dengan prestasi? Sederhananya, prestasi itu adalah melakukan sesuatu, atau ada juga yang menyebutnya memenuhi kewajiban. Jadi di dalam perjanjian itu para pihak sepakat mengikatkan dirinya untuk melaksanakan prestasi. Kemudian bentuk prestasi itu seperti apa? Ada di KUH PER, ada 3 bentuk. Yang pertama, memberikan sesuatu. Yang kedua, berbuat sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa di sini yang melakukan perjanjian itu ada 2 pihak. Yang pertama disebut debitur, yang kedua disebut kreditur. Siapa itu debitur? Debitur itu orang yang harus atau pihak yang harus memenuhi kewajiban. Sedangkan kreditur adalah pihak yang kewajibannya harus dipenuhi. Nah, kemudian apa yang disebut dengan wan prestasi? Wan prestasi adalah ingkar janji. Ingkar janji yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau bahkan kesengajaan yang dilakukan oleh si debitur. Nah, kemudian wan prestasi atau ingkar janjinya itu ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Yang pertama, ia tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ia melaksanakan apa yang ia janjikan, akan tetapi tidak seperti yang ia janjikan. Ya, artinya kurang sesuai gitu, atau tidak sepenuhnya. Nah, yang ketiga, ia melaksanakan apa yang ia janjikan, akan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Terus yang terakhir itu, ia melakukan sesuatu yang menurut perjanjian sesuatu itu tuh dilarang atau tidak boleh dilakukan. Kemudian ada beberapa akibat yang timbul apabila terjadi wan prestasi. Yang pertama itu ganti rugi. Debitur harus mengganti kerugian, misalnya berupa kerusakan barang atau rugi biaya apabila ia melakukan wan prestasi. Yang kedua itu pembatalan perjanjian. Yang ketiga pengalihan risiko. Dan yang keempat itu membayar biaya perkara apabila perkara tersebut diselesaikan di pengadilan. Maka yang harus membayar biaya perkara itu yang melakukan wan prestasi, atau dalam hal ini si debitur. Sebagaimana kawan-kawan ketahui ya, berdasarkan penjelasan tadi, bahwa wan prestasi itu terjadi karena debitur yang lalai, melakukan kesalahan, atau bahkan sebuah kesengajaan. Lantas kemudian bagaimana jika debitur tersebut dituduh lalai sehingga melakukan wan prestasi? Debitur juga punya hak untuk membela dirinya apabila ia dituduh lalai sehingga melakukan wan prestasi. Ada 3 hal yang membuat debitur itu terbebas dari tuduhan lalai sehingga melakukan wan prestasi. Artinya ia tidak perlu ganti rugi karena ia dianggap tidak melakukan wan prestasi. 3 hal tersebut adalah: pertama, adanya keadaan memaksa. Yang kedua, apabila dalam hal ini si kreditur dinyatakan lalai. Yang ketiga, apabila si kreditur telah menyatakan untuk melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu adanya keadaan memaksa. Adanya keadaan memaksa itu istilahnya overmeh atau force majeure. Contoh keadaan memaksa itu bila mana terjadi hal-hal yang di luar kehendak debitur atau kreditur. Seperti contohnya terjadi sebuah musibah. Itu hal yang dimaklumi di luar kehendak debitur dan kreditur, sehingga itu terkategorikan ke dalam adanya keadaan memaksa. Yang kedua itu apabila dalam hal ini si kreditur dinyatakan lalai. Nah, dalam perjanjian itu pada prinsipnya ada timbal balik. Apabila perjanjian itu menguntungkan masing-masing pihak, maka ada timbal balik. Artinya para pihak harus sama-sama melaksanakan kewajiban. Jangan mau menang sendiri. Yang ketiga itu apabila kreditur menyatakan bahwa ia telah melepaskan haknya untuk ganti rugi.
Artinya, kreditur dianggap menerima kondisi yang ada dan tidak menuntut ganti rugi. Baik, sebetulnya ada beberapa hal yang penting diketahui apabila lawan kontrak melakukan wan prestasi. Pertama itu harus klarifikasi dulu. Mengapa lawan kontrak tersebut melakukan wan prestasi? Dalam klarifikasi itu memberikan ruang untuk renegosiasi. Artinya semaksimal mungkin ada jalan keluar dengan musyawarah baru misalnya, sehingga memunculkan kesepakatan baru. Akan tetapi jika setelah klarifikasi tetap tidak ada kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka boleh melayangkan surat teguran atau disebut juga dengan somasi. Dalam somasi itu berisi tentang peringatan agar si debitur itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dalam somasi juga ada tawaran untuk melakukan musyawarah agar memunculkan kesepakatan baru. Tapi apabila surat tersebut tidak ada tanggapan atau setelah ada musyawarah tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur berhak mengajukan gugatan perkara wan prestasi itu ke pengadilan negeri sehingga diselesaikan di pengadilan sebagaimana mestinya. Sekarang akan diuraikan cuplikan disertai penjelasan mengenai contoh kasus wan prestasi. Contoh kasus wan prestasi ini diambil dari berita yang telah diekspos oleh Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Artinya ketika berita ini diekspos, siapapun dapat mengakses berita ini. Dan ini pun merupakan salah satu upaya transparansi pengadilan dalam menangani perkara. Baik ya, sekali lagi ditegaskan bahwa ini merupakan contoh kasus wan prestasi yang diselesaikan di pengadilan. Mungkin bisa dilihat dari paragraf kedua. Di situ diberitakan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah adanya wan prestasi. Bagaimana wan prestasi di sini? Wan prestasi di sini itu adalah tidak membayar hutang. Artinya di sini ada unsur yang terpenuhi dari terjadinya wan prestasi, yaitu si debitur tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Nah, dalam hal ini debitur adalah tergugat dan kreditur itu adalah penggugat. Tergugat berhutang kepada penggugat sebesar Rp142.506.000. Tergugat di sini adalah PT Fasam, yang pada pelaksanaannya debitur tidak dapat membayar hutang dengan sejumlah uang tersebut. Mungkin sudah ada beberapa upaya yang ditempuh oleh kreditur, sehingga pada akhirnya wan prestasi ini diselesaikan di pengadilan. Kemudian bisa kita lihat dalam putusannya ya, bisa kita lihat bahwa tergugat juga mengakui beliau memiliki hutang dan adanya wan prestasi, artinya tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat membayar hutangnya. Hingga pada akhirnya diputuskan bahwa tergugat atau debitur membayar hutang dengan cara lain. Di sini tidak ada tuntutan ganti rugi, artinya berakhir damai. Tapi debitur memenuhi kewajiban dengan cara lain, sesuai putusan hakim. Di sini tertulis bahwa tergugat atau debitur melunasi hutangnya dengan menyerahkan satu sertifikat hak milik atas tanah seluas 1.181 meter persegi, dan untuk uang sisanya itu dibayar secara berangsur. Kurang lebih seperti itu contoh dan pemaparan yang disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi tentang perikatan dalam Islam. Nah, perikatan di dalam Islam itu para ahli mengidentikannya dengan akad. Nah, ada juga yang mendefinisikannya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdatu, yang berarti sambungan, atau ada juga yang mendefinisikan berasal dari kata al-ahdu atau janji. Nah, menurut As-Siddiqi bahwa akad itu merupakan suatu perbuatan yang dibuat dengan sengaja oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Nah, dari sini jelaslah bahwa akad itu sama dengan perikatan, tetapi tidak melulu harus selalu sama. Kemudian asas-asas perikatan. Nah, asas-asas perikatan itu setidaknya ada 9 asas di dalam perikatan Islam.
Yang pertama yaitu ada asas ketuhanan atau ketauhidan. Nah, di dalam asas ketauhidan itu seorang muslim itu hendaknya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani melakukan penipuan atau kecurangan. Kemudian ada asas yang kedua yaitu asas kebolehan atau mabda' al-ibahah. Nah, asas mabda' al-ibahah ini yaitu segala kegiatan itu atau perbuatan itu hukumnya adalah boleh selama tidak ada ketentuan syarak dan dalil-dalil yang mengharamkannya. Nah, kemudian asas yang ketiga ada asas keadilan atau al-adalah. Nah, di dalam perikatan keadilan itu menjadi perhatian yang sangat penting apalagi dalam perikatan Islam, sehingga seseorang itu atau kedua belah pihak itu harus melakukan perjanjian atau akad itu harus secara adil sehingga mengecilkan kemungkinan terjadinya penipuan atau ketidakseimbangan atau ketidakadilan. Nah, kemudian asas yang keempat itu asas tertulis atau al-kitabah. Nah, di dalam asas al-kitabah ini di dalam akad perjanjian itu hendaknya dilakukan secara tertulis sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Kemudian asas yang kelima yaitu ada asas kerelaan atau konsensualisme. Di dalam perikatan atau akad itu hendaknya terjadi atas kerelaan atau keridhoan kehendak masing-masing sehingga tidak ada paksaan atau ancaman sehingga membuat perjanjian itu rusak atau tidak sah. Kemudian ada asas yang keenam yaitu asas perjanjian itu mengikat. Maksudnya adalah seseorang itu ketika sudah melakukan akad atau sudah melakukan perjanjian, maka dia harus memenuhi kewajiban dan haknya sehingga kedua orang itu diikat oleh perjanjian dan akad. Kemudian asas yang ketujuh yaitu asas persamaan atau al-musawah. Nah, di dalam asas ini di dalam perikatan itu tidak boleh seseorang itu membedakan antara bangsa, kulit, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya sehingga pelaksanaan dalam akad itu bisa tidak terjadi pilih kasih atau ketidakseimbangan. Kemudian asas ke-8 yaitu mendahulukan kewajiban daripada hak. Nah, di dalam perjanjian ini hendaknya kewajiban itu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak sehingga perjanjian itu bisa berjalan lebih serius dan tidak ada ketidakseimbangan. Kemudian asas yang ke-9 yaitu asas larangan merugikan orang lain. Tentu di dalam Islam itu bahwa perjanjian atau akad tidak harus dilakukan secara adil atau dan tidak boleh merugikan orang lain. Misalnya menjual barang yang belum tentu kualitasnya sehingga di suatu hari itu bisa jadi kualitasnya itu buruk, bisa dibilang di dalam oleh orang Indonesia itu menjual kucing dalam karung, itu tentu tidak boleh. Khususnya perikatan, karena pasal 1381 KUHP Perdata, hapusnya perikatan dapat terjadi karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan, pembayaran utang, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang berutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat utang, dan yang terakhir lewat waktu batas kadaluarsa. Ikatan menurut Undang-Undang Perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan manasuka atau alternatif, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan yang terakhir, perikatan dengan ancaman hukum. Yang terakhir yaitu macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam. Yang pertama, menurut isi daripada prestasinya. Apa saja? Yaitu perikatan positif dan negatif, perikatan istimewa dan kelanjutan, perikatan alternatif, perikatan fakultatif, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan genetik dan spesifik. Yang kedua, menurut subjeknya, yaitu perikatan pokok dan tambahan, perikatan tanggung-menanggung. Yang ketiga, menurut mulai berlaku dan berakhirnya, yaitu perikatan dengan ketetapan waktu dan perikatan bersyarat. Kesimpulan dari materi ini ialah perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya peristiwa hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, misalnya jual beli dan hutang piutang.
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Hukum perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian. Perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang. Adanya hak dan kewajiban timbul di luar kehendak subjek hukumnya. Perikatan ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak melawan hukum dan tindakan melawan hukum. Sedangkan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian lazim disebut perjanjian. Hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum, bahkan terkadang hak dan kewajiban itu sering merupakan tujuan dalam menjalankan tindakannya. Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya, dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.